Separuh atau sisa dari harga budak tadi harus dia bayar kepada jualnya tadi atau partnernya tadi atau temannya yang memiliki budak tadi. Dia harus bayar sisanya. Waman wa malaka wahidan min walidayhi aw mauludihi dia ataka alaih. Dan siapa yang memiliki salah satu dari dua orang tuanya atau anak-anaknya, merdekalah atasnya. Maksudnya begini, bapaknya atau ibunya itu seorang budak ini. Lalu dia beli bapaknya tadi. Dengan pembelian terhadap bapaknya tadi, otomatis bapaknya tadi merdeka, gitu. Nah, ini orang tua kandung nih, tapi jadi budak orang lain, budak orang lah, pokoknya budak apa lah terserah, yang jelas budak. Yang jelas bukan budak lu kecil. Bukan, jadi budak orang lain gitu. Apa namanya? Benar bahasa Sundanya itu. Kalau salah ya apa maaf. Maksud saya budak orang lain. Begitu tadi bapaknya dia beli, otomatis ada nih. Yang apa namanya, waman malaka wahidan min walidayhi tadi, yang memiliki salah seorang dari kedua orang tuanya, otomatis setelah dia membeli bapak atau ibunya tadi, bapaknya atau ibunya tadi merdeka, otomatis itu. Au mauludihi atau anaknya ditawan orang jadi budak, lalu dia beli, otomatis anaknya tadi menjadi merdeka. Ataqali maksudnya merdeka atasnya langsung. Maksud satu pasal berikutnya masalah wala nanti. Wala ini maksudnya budak orang yang memerdekakan budak, orangnya itu wala namanya, terkait dengan itu. Wal wala min huquqil inti, dan wala itu bahasanya wala dulu kita namanya bahasanya termasuk atau dari hak-hak memerdekakan. Wa hukmuhu hukmul ta'sibi, dan hukumnya sama seperti hukum asabah. Nanti kaitannya dengan asabah inda adamihi, ketika tidak ada asabah, dia ahli warisnya. Dia memerdekakan budak misalkan gitu ya. Setelah budaknya merdeka, lalu dia dagang dan kaya. Tapi ternyata budak yang dimerdekakannya tadi dia nggak punya anak atau nggak punya ahli waris, atau punya ahli waris asabahnya tidak ada. Asabah itu ahli waris yang laki-laki itu kan nggak ada. Nah, orang yang memerdekakan dia tadi itu yang berhak menjadi nanti ahli waris, menjadi asabahnya. Itu menjadi asabah. Kalau asabahnya tidak ada, dia punya istri misalkan nikah, istrinya kan dapat separuh, masih ada sisa separuh, nggak ada ahli warisnya karena dia mantan budak tadi, nggak ada keluarga. Siapa yang menjadi asabahnya? Ya walaknya tadi, orang atau mau lalu apa istilahnya mu'atik tadi, orang yang memerdekakan. Itu yang dimaksud dengan bab ini tadi. Wa yantaqilul wala'u minal anil mu'tiqi ila dzukuri min asabatihi, dan berpindah wala tadi, maksudnya wala tadi hak menjadi ahli waris tadi dari orang yang memerdekakan kepada yang laki-laki dari asabahnya. Kalau dia meninggal, ada anak yang laki-laki, anak laki-lakinya itu menjadi asabah, atau cucunya sampai seterusnya, mereka itu yang menjadi asabah. Wa tartibul asabati fil wala, dan urutan asabah pada masalah wala tadi, masalah hak dalam masalah wala tadi, seperti urutan mereka dalam masalah warisan, sama saja, anaknya dan seterusnya. Wala yajuzu bai'ul wala wala hibatuhu, tidak boleh menjual wala tadi, dan juga tidak boleh memberikan kepada orang lain. Itu hak murni bagi orang yang telah memerdekakan dia. Paslon seterusnya, bab berikutnya, ini bab tentang masalah mudabbar. Arti mudabbar di sini yang disebut dengan abid atau budak mudabbar atau abid mudabbar. Abid mudabbar itu adalah seseorang pemilik ini berkata kepada budaknya, kamu akan merdeka kalau saya mati. Itu abid mudabbar namanya. Jadi anta hurrun dubura mauti, atau anti hurratun kepada perempuan, kamu akan merdeka dubura mauti setelah saya wafat. Kamu otomatis merdeka. Itu maksud abid mudabbar. Waman qala li abdihi, dan siapa yang berkata kepada budaknya, anta hurrun idza mittu fa anta hurrun, gitu ya. Apabila aku mati, maka kamu akan merdeka, gitu. Idza mittu, apabila aku mati, fa anta hurrun, maka engkau menjadi merdeka. Nah, itu otomatis. Nah, bahwa mudabbarun, maka dia si budak tadi menjadi budak mudabbar namanya. Bahasanya budak mudabbar.
Ya'tiqu ba'da wafatihi min sulusihi. Dia akan merdeka, ya'tiqu merdeka setelah wafatnya pemiliknya, majikannya tadi, min sulusihi dari sepertiga hartanya. Jangan lupa. Jadi yang merdeka ini satu bagian dari sepertiga. Karena termasuk wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi dihitung dari sepertiga hartanya nanti. Kalau lebih dari sepertiga hartanya, ahli waris boleh menarik. Nanti dia harus bayar sisanya gitu. Seperti itu. Wa yajuzu lahu an yabi'ahu fi hali hayatihi. Gimana ada ini? Dan boleh baginya, bagi pemiliknya tadi, menjualnya di masa hidupnya. Dia kekurangan hidup ternyata, maksudnya dia paceklik. Nah, majikannya tadi ternyata jatuh miskin. Tapi padahal sudah menjanjikan budaknya merdeka. Nah, dia boleh menjualnya karena terpaksa di sini. Boleh. Dan itu terjadi di zaman Nabi. Wa yabtulu tadbiruhu tadbiruhu, dan batallah tadbirnya tadi. Batal gitu. Janji tadi menjadi batal karena dia terlanjur menjual tadi, karena dia kesulitan hidup tadi. Titik. Wa hukmul mudabbari fi hali hayati sayyidi ka hukmil abdil kinni. Dan hukum abid mudabbar, budak mudabbar tadi pada masa hidup majikannya atau tuannya itu sama seperti hukum seorang hamba al-kanni. Kan itu budak juga, seperti seorang budak yang mutlak gitu. Jadi semasa hidupnya itu sama seperti budak yang lain. Hanya bedanya kalau majikannya atau pemiliknya wafat, dia berhak atau otomatis menjadi merdeka. Sekarang yang berikutnya terakhir, paslon ini satu pasal tentang perbudakan juga. Ini terkait dengan budak atau abid mukatab. Arti abid mukatab itu seorang budak yang diberi hak kebebasan untuk berbisnis, lalu dia bayar nanti secara berangsur kepada majikannya per tahun. Jadi dia sanggup misalkan bayar 100 gram emas setahun. Jadi berapa tahun setelah lunas dia merdeka. Itu abid mukatab namanya. Nah, abid mukatab inilah yang disebutkan dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat. Jangan salah paham. Kalau yang pertama, kedua gak dapat, gak ada sama sekali, karena hartanya akan menjadi milik majikannya, menjadi pemiliknya. Tapi kalau abid mukatab, ini dia kalau dapat zakat itu untuk dia dan untuk membayar angsuran, itu angsuran dirinya nih, bukan angsuran mobil, bukan angsuran apa lagi. Rumah ini angsuran membayar dirinya. Nah, ini yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran wafir riqabi itu. Dan dalam surah At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Kita baca dulu. Wal kitabatu mustahabbatun, dan kitabah. Kitabah tadi maksudnya di sini memberikan hak kemerdekaan untuk budaknya untuk membayar angsuran, gitu, angsuran dirinya. Jadi itu kitabah. Jadi bukan tulisan gitu artinya. Walaupun udah nggak ada lagi, tapi bahasa perbudakan ini maksudnya pembahasan perbudakan itu ada dalam Al-Quran banyak, kemudian juga dalam hadis juga banyak gitu ya. Jadi memang harus tahu kita. Itu wal kitabatu mustahabbatun tadi, kitabah itu artinya menjadikan abid muqaddam tadi disunatkan idza sa'alahal abdu, apabila meminta kepadanya oleh seorang hamba. Artinya hamba memohon supaya diberi hak untuk kerja sendiri, nanti bayar angsuran, itu sunat. Wakana makmunan, dan adalah ia si budak tadi makmunan, dipercaya, orangnya dipercaya gitu ya, orangnya jujur. Muktasiban, pandai berusaha. Jadi dari kata teriktisab, pandai berbisnis atau pandai berusaha. Kalau dia nggak pandai jangan, nanti kasihan dia. Wala tasihhu illa bimalin ma'lumin, dan tidak sah kecuali dengan harta yang diketahui berapa yang harus dibayar. Kemudian ila ajalin maklumin, sampai batas waktu yang diketahui berapa tahun angsurannya. Itu maksudnya ajal tadi tempo, batas waktu maklumin yang diketahui. Wa aqallu najmani, dan sekurang-kurangnya dua kali angsuran. Itu sekurang-kurangnya. Bisa lebih tidak ada masalah gitu ya. Kalau cerita tentang Barirah itu kan 9 tahun itu janjinya kepada majikannya. Lalu dia temannya Aisyah, Barirah namanya. Teman Aisyah, akhirnya dibayarin oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, dibayarin oleh Aisyah gitu ya, dimerdekakan oleh Aisyah. Barirah namanya. Wa min jihati sayyidi lazimatun, dari jihad maksudnya dari sisi sayyid pemiliknya itu lazimatun, wajib. Kalau sudah ada kesepakatan dia harus melaksanakannya. Dia nggak boleh atau turun, maksudnya menarik ucapannya nggak boleh. Tetapi wa min jihatil mukatabi jaizatun, dan dari sisi mukatab si budaknya tadi jaizatun boleh. Arti boleh dari sisi budaknya, dia boleh membatalkan. Si budak boleh membatalkan, tapi si majikan nggak boleh. Nah, itu ya. Kalau pasfuha maka boleh baginya, bagi si budak mukatab membatalkannya apabila atau kapan dia menghendaki. Gitu ya. Terus, nah, seperti saya katakan tadi, masalah budak ini bingung sendiri ya. Nggak kebayang gitu seperti apa perbudakan.
Kalau antum dengar dari orang nenek-nenek kita dulu, mungkin antum yang agak tua mungkin dengar gitu ya, yang haji tahun 50 sampai 60-an. Itu pasar perbudakan itu masih banyak di Mekah itu. Ada pasarnya gitu. Kalau antum pernah ketemu gitu, mungkin yang agak tua-tua mungkin sempat dengar. Anda dengar cerita dari Pak Idrus Berusir itu dulu, cerita gitu ya. Tadi orang Palembang paling banyak, termasuk paling banyak di Mekah. Kalau kita teruskan dulu. Walil mukatabi at-tasarrufu fima fi yadihi minal ma. Dan boleh bagi mukatab, si budak mukatab tadi itu at-tasarruf. Untuk tasarruf di sini mendayagunakan fima fi yadihi, pada sesuatu yang ada pada tangannya, minal mal, dari harta. Harta apapun yang ada di tangannya dia bebas membelanjakannya karena dia udah tadi untuk membayar angsuran. Wa ala sayyidi ayyadha'a anhu min malil kitabati ma yasta'inu bihi. Dan terhadap tuannya itu ayyadha'a anhu, bahwa meletakkan darinya. Maksud meletakkan di sini menurunkan harga gitu ya, atau memaafkan, min malil kitabati, dari harta kitabah, harta angsuran tadi, ma yasta'inu bihi, yang membantu dengannya supaya dia bisa membayar angsurannya tadi. Wala ya'tiqu illa bi'ada'i jami'il mali, dan dia tidak merdeka kecuali dengan membayar seluruh harta ba'da qadril mawdu'i anhu, setelah kadar yang maudhu', yang diturunkan tadi, yang didiskon tadi, anhu, darinya. Setelah itu dia baru menjadi merdeka mutlak. Yang terakhir, ummahatul aulad, ini pembahasan terakhir dari kitab ini adalah masalah seorang budak wanita ini. Lalu dia berhubungan badan dengan pemiliknya, lalu punya anak. Itu disebut dengan ummul aulad atau ummahatul aulad dalam bahasa jamaknya, atau dalam bahasa singkatnya ummul aulad gitu ya. Itu ummul aulad namanya. Wa idza asaba sayyidu amataha gitu ya. Dan apabila asaba sayyidu, maksudnya si majikan, apa terjemahannya, berhubungan badan dengan budak wanitanya. Itu aja bahasa bebasnya ya. Asaba itu mendapatkan, maksudnya berhubungan badan si pemiliknya dengan budak wanitanya. Lalu fawada'at, maka dia melahirkan, tentu hamil dulu maksudnya ya, hamil lalu melahirkan. Ma tabayyana fihi syai'un min khalqin adamiyyin, sesuatu yang jelas atau nampak padanya sesuatu atau barangnya atau sesuatu yang nampak, tabayyana jelas maksudnya padanya sesuatu dari khalqi adamiyyin, bentuk atau ciptaan manusia. Artinya dia hamil lalu melahirkan, dan yang dilahirkan tadi sudah berbentuk manusia. Itu maksudnya. Kalau masih darah belum melahirkan namanya, belum disebut ummul aulad. Tapi kalau yang lahir tadi sudah berbentuk manusia, walaupun wafat, nama si budak wanita itu ummul aulad. Nah, haruma alaihi bai'uha wa rahmuha wa hibatuha. Haramlah terhadapnya, si sayyid pemiliknya tadi, menjualnya, menggadaikannya, dan memberikannya. Dihibahkan nggak boleh, karena sudah menjadi ummul aulad. Nah, wajaza lahu tasarrufu fiha bil istikhdami wal wad'i, dan seterusnya. Dan boleh baginya, tetapi masih boleh bagi pemiliknya untuk tasarruf, maksudnya memakai, menggunakan pihak padanya pada budak wanita, istikhdam, dijadikan pembantu, tetap boleh gitu, menyuruh dia kerja macam-macam, wal waqti dan jima, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang nggak boleh tadi dijual, digadaikan atau dihibahkan. Wa idza mata sayyidu, nah ini kelebihannya. Dan apabila wafat pemiliknya, ataqat min ra'si malihi qabla duyuni wal wasaya. Merdekalah si budak wanita tadi atau ummul aulad tadi dari pokok hartanya, artinya sebelum harta dibagi, sebelum sepertiga untuk wasiat, itu merdeka sudah, gak dihitung dari sepertiga wasiat tidak. Qabla duyuni wal wasaya, sebelum bayar utang dan melaksanakan wasiat. Itu sebelum itu sudah merdeka. Wa waladuha min ghairihi bimanzilatiha, dan anaknya, anak si budak wanita tadi dari selainnya, selain majikannya tadi, selain pemiliknya, itu sama seperti dia. Ketika pemiliknya wafat, dia otomatis menjadi merdeka. Yang terakhir, wa idza asaba amata ghairihi binikahi, dan apabila maksudnya berhubungan badan dengan budak wanita orang lain, tapi binikahin, dengan nikah yang sah, dia menikahi budak wanita orang gitu ya, tapi nikahnya, fawaladuhu minha mamlukun li sayyidiha, maka anaknya, anak seseorang laki-laki tadi, dari istrinya yang budak wanita tadi, itu menjadi budak bagi tuan atau majikan si istrinya. Jadi budak majikan istrinya gitu ya. Nah, yang jadi masalah yang berikutnya ini, kalau itu jelas kan, tidak ada masalah. Wa in asabaha bisyubhatin, dan jika ia mendapatkannya, maksudnya berhubungan badan dengan budak wanita tadi dengan syubhat, dikiranya budak dia, ternyata budak tetangga. Dikiranya istri dia, ternyata istri orang gitu. Ini yang kacau ini, istri perempuannya ini. Tapi ada pembahasannya, ini kan mungkin ada terjadi gitu ya. Mungkin wallahu alam. Tapi ada pembahasannya. Nah, ini tadi ceritanya dia berhubungan
dengan wanita, dikiranya budak punya dia, mungkin karena mirip gitu ya, atau kembarannya. Bagaimana? Bisyubhatin tadi, maksud syubhat tadi dikiranya betul anunya, budaknya atau istrinya. Nah, fawaladuhu minha hurrun, maka anaknya, anak si laki-laki maksudnya, dari si perempuan yang salah tadi, salah sasaran tadi dia, itu hurrun, itu merdeka. Tetapi wa alaihi qimatuhu lisayyid, dan wajib atasnya membayar harga si anak tadi kepada pemiliknya si perempuan tadi. Bayar ini. Tapi dia merdeka, tapi dia harus bayar. Bisa dibayangkan kan? Walaupun tadi sekali lagi bayangan aja. Belum kebayang kita, tapi seperti itu hukumnya dalam Islam. Wa in malakal amatal mautu'ata, di sini aku baca. Wa in terakhir ini bisyubhatin wa in amalakal amatal mutallaqata, ya di sini. Iya, punya saya mautu'ata tadi. Kalau kalian nggak masalah, bisa mautu'ah atau mautu'ah yang dijima tadi. Kalau mutallaqata saya belum paham gitu. Dalam buku yang ini juga mutallaqata bahasanya. Jadi ada perbedaan nuskah, manuskripnya ada perbedaan gitu ya. Tapi intinya kalau dia ternyata wa in malakal amatal mautu'ata, anggap saja mautu'ata, tulis saja di sampingnya mautu'ata, yang dijima. Dan jika dia memiliki budak wanita yang dijima pada dari setelah itu tadi, jadi dia tadi kan jima kepada bersetubuh dengan budak orang lain, ternyata hamil dan melahirkan anak. Ternyata beberapa tahun kemudian dia beli budak tadi menjadi milik dia, ya kan? Bisa dibayangkan kan? Jadi dia beli ternyata budak tadi. Nah itu maksudnya wa in amalakal amatal mautu'ata ba'da dzalik. Setelah si budak wanita tadi melahirkan anak, lam tasir umma waladin lahu bil waqi fil nikahi, tidaklah menjadi ummu walad baginya dengan wakaf dalam nikah. Maksudnya sudah sah milik dia, apakah dia nikahi setelah itu atau dia beli budak wanita tadi. Walaupun tadi sudah melahirkan anak, itu tidak otomatis menjadi ummul walad si perempuan tadi, gitu ya. Karena ummul walad kan hukumnya tersendiri. Wasarat umma waladin lahu bil waqti bisyubhatin ala ahadil qaulaini. Tapi ada pendapat kedua, jadilah ia menjadi ummul walad baginya, bagi si yang salah sasaran tadi, si laki-laki salah sasaran tadi, bil waqti bisyubhatin tadi ala ahadil qaulaini, menurut salah satu di antara dua pendapat. Wallahu a'lam. Udah tamat kitab, selesai kitab ini. Nah, ayatnya selesai juga ya. Oh, kurang 10 menit, masih ada waktu gitu ya. Intinya adalah saya ingin menyimpulkan gitu ya. Kenapa saya percepat membaca, karena memang kebutuhannya dalam bab terakhir ini memang tidak seperti kebutuhan kita seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya gitu ya. Tidak terlalu dibutuhkan. Bukan berarti tidak perlu terjadi, bukan. Artinya kebutuhannya bukan seperti sholat, puasa, zakat yang sifatnya fardu ain. Kita harus tahu gitu ya. Kalau ini kita nggak tahu juga sebenarnya nggak apa-apa, tetapi bagian dari ilmu gitu ya, perlu kita ketahui. Kalau suatu saat terjadi gitu kan, paling tidak kita punya bayangan yang terkait dengan hukum Islam. Kemudian buku ini gitu ya, kita pikir dalam mazhab Syafi'i yang paling ringkas untuk kalangan pemula gitu ya, paling simpel, paling ringkas dalam mazhab Syafi'i, yang lengkap. Maksudnya lengkap itu dari awal kita bersuci tahara sampai akhir kita beretik tadi, masalah memerdekakan budak, artinya sempurna, lengkap, tapi singkat, itu maksudnya. Jadi selain ini setahu saya tidak ada dalam fikih mazhab Syafi'i yang seringkas ini. Kalau yang ringkas misalkan kalangan Imam Nawawi kita Indonesia Al-Batin itu ya misalnya, itu banyak yang ringkas tapi tidak dari awal sampai akhir, itu maksudnya. Kemudian insya Allah nanti setelah Idul Fitri kita akan mungkin ulangi dari awal, atau kita ulangi bab-bab tertentu yang kita perlukan untuk dibahas gitu ya. Jadi nanti apakah kita akan membahas ulang masalah kitab nikah misalnya, karena Sudirman nanya kemarin tentang masalah nikah gitu, gimana nikah begini, waduh kayaknya nggak bisa sebentar menjelaskan. Maksud saya adalah seperti itu. Jadi atau kalau nggak ada yang diperlukan, kita bahas lagi dari awal, nggak ada masalah gitu ya. Lebih banyak diulangi, lebih nempel nempel. Maksudnya lebih lengket di otak kita. Atau misalkan bab faraid dengan diulangi, kita ulangi lebih mendalam, insya Allah di waktu akan datang. Tapi perlu saya sampaikan juga, apa yang saya baca tadi ya bukan berarti saya menguasai semuanya, juga tidak gitu ya. Jadi seperti sering saya sampaikan, kalau saya mengajar gitu ya, artinya mengajar fikih seperti ini, seperti kitab ini tadi, awal man yastafidu minhu atau min hadzal kitab itu anak gitu ya. Jadi orang yang mendapat faedah paling banyak atau pertama-tama mendapat faedah dari pengajian ini adalah saya sendiri. Karena kalau tidak dibaca, tidak diulangi, saya juga lupa gitu. Sama seperti kita semua gitu ya. Tapi ketika kita belajar, ketika saya baca ulang,
sambil ngajar itu justru menjadi ingat apa-apa yang sudah lupa. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.